Ini kan di Gunung Kidul kan syutingnya kan. Bentar ya. Mas, kan tadi Derby cerita tuh. Masih ada nggak? Masih ngikut nggak? Enggak sih. Enggak. Nanti itu kenapa? Nempel suka sama ini mau minta foto bareng? Memperkenalkan aja di mereka ada gitu. Kok tertariknya sama dia? Sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh ada di situ gitu. Semuanya bukan ke dia, tapi memang dispesialkan gitu. Tahu aja di pemeran utama. Enggak, gue bukan masalah itunya. Iya. Oh gitu. Artis dari kecil benar. Oke. Ya mungkin mau kayak ibaratnya mungkin apa nyambut kali kenalan lah gitu kali. Mungkin ada rasa yang bikin ngundang itu penasarannya. Itu yang bikin dia ingin memperkenalkan, menunjukkan itu. Iya, emang gue penasaran. Lu penasaran sama hal kayak gitu? Emang ada turunan kayak gitu? Nggak ada ya. Kayak gue emang makanya mungkin gue juga suka banget film horor karena memang gue suka aja kali ya mungkin ya gitu. Karena gue penasaran gitu. Oke. Itu tempel gue. Lu ada yang mau nanya-nanya apa nih? Yang standar deh ya. Iya. Menurutnya Mas Reza nih karirnya si Derby ini bakal bagaimana? Melejitnya seberapa jauh atau bagaimana gitu? Di tahun ini dan tahun depan lah misalnya. Iya. Kan banyak banget filmnya stripping lagi. Kalau sejauh ini naiknya baru sedikit-sedikit gitu. Cuma memang banyak godaan cobaannya. Nah, apa itu? Tawaran-tawarannya kayak PHP. Gitu. Godaan. Kalau kesehatan, Mas? Kesehatannya lebih ke medisnya sih yang keganggu. Apa aja? Maksudnya Derby apa aja tadi? Kepala tadi kan? Kepala ini ya sama ulu hati ya? Itu yang bakal dominan tuh? Iya. Berarti itu yang harus yang mengganggu emosional ada nanti. Wow. Nanti? Ada. Akan ada kejadian yang mengganggu emosional dia? Secara medis? Secara logikanya. Iya secara logikanya, iya benar secara medis. Iya. Masalah apa tuh kerjaan? Kerjaan gitu. Wah. Pembayaran telat. Oke. Bukan yang ini tentunya. Nggak mungkin rapi film mah. Selalu on time, mantap. Bisa aja lu. Bagus. Kan? Bagus. Mantap. Rapi film mantap. Apa yang harus gua lebih perhatikan, Mas? Turunin egoisnya. Terus lebih mengutamakan memikirkan orang lain. Gitu sih. Oke. Kenapa ngangguk-ngangguk? Nggak apa-apa. Karena gue justru malah ngerasa selama ini gue ada tipe yang selalu justru mementingkan orang lain dulu baru gue. Gue justru ngerasa gitu. Tapi mungkin di balik itu mungkin gue nggak sadar kali ya kalau gue ternyata ada ego yang lebih. Itu mungkin dari situ ada memang tetap untuk gue. Jangan-jangan ego lo adalah mementingkan kepentingan orang lain. Bisa ada jadi. Kepuasan di situ mungkin. Iya, gue memang selalu kayak gue happy kalau gue ngeliat orang yang di samping gue atau teman-teman gue, orang-orang terdekat gue itu bisa happy duluan. Oke. Nah tapi mungkin akhirnya mungkin gara-gara itu pun gue jadi ngorbanin diri gue sendiri akhirnya. Iya. Seringkali sebelum-sebelumnya terjadi seperti itu tuh memang. Akhirnya tuh ujung-ujungnya ke anjing gue yang pusing ya gitu. Iya. Mungkin bisa ke situ mungkin nggak tahu ya. Non medisnya ada nggak sih? Non medisnya belum, nggak ada lah. Nggak ada. Non medis itu apa? Ya yang ada mistisnya lah, atau ada sesuatu hal. Misalnya lu menyakiti orang lain sehingga ada sesuatu balik ke lu gitu. Itu banyak suka kejadian gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah nggak ada ya. Terima kasih ya udah nonton. Lu sebenarnya bukan, lu ngambil gue kesini cuma buat baca gue doang kan? Buat gosip. lebih parah dari infotainment ini sebenarnya. Ini cerita tentang apa sih? Kemah Terlarang? Jadi ini dari cerita kejadian di Jogja tahun 2016. Jadi dulu tuh ada satu sekolah yang pergi kemah ke sebuah tempat yang sebenarnya dibilang jangan ke sana. Mereka pergi ke sana dengan adanya bisa dibilang mungkin yang ngelanggar yang udah dikasih tahu. Di sana juga mereka melakukan sesuatu yang melanggar apa yang sudah dijanji, udah ada di perjanjian lah. Pokoknya lu kesana bla 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 gitu lah intinya. Terjadilah kesurupan masal ini. Semuanya tuh kesurupan anak-anak sekolahan. Di situ tuh kejadian. Nah terus sampai akhirnya tempatnya tutup disegel juga tempat aslinya.
Tempat aslinya. Pas lo syuting itu di tempat aslinya nggak sih? Ada dekat doang. Dekat, tapi bukan tempat aslinya. Oh, oke. Karena nggak bisa Pak, di syuting di situ Pak. Ditutupnya permanen. Iya Pak, nah, saya juga nggak mau Pak syuting di situ. Nggak mau gitu penasaran berarti Anda. Penasaran tapi nggak bunuh diri juga ini. Harus tahu juga sih sebenarnya. Lebih tepatnya penasaran boleh tapi tahu diri. Benar. Mas, apalagi nih yang kira-kira lu yang nafsu Pak. Emang. Hal apa yang sebaiknya dilakukan lagi nih sama Derby untuk kemajuan apa yang pingin didapetin sama si Derby gitu? Jangan pernah bosan melakukan sesuatu hal-hal yang baik aja gitu. Wah, kalau memang pernah dikecewakan sama orang, waduh. Terus berbuat baik aja. Kita kunci di situ. Apa tuh? Walaupun udah menyakitkan gitu. Ternyata dikit tapi kedar gitu. Lagi. Naikin dikit lagi. Udah happy banget lu. Happy dong. Oh, itu tahun berapa emang nih, Mas? Tahun berapa? Ada tahunnya nggak? Belum dikasih tahu sih. Tahu masih sebenarnya nggak enak aja. Payah nih. Oke, terima kasih semuanya udah main ke Saya hostnya yang tahu. Bisa lebih terkenal tapi saya hostnya. Siap Uncle. Lu sebelum syuting ini pernah kemah juga sebelumnya? Pernah zaman sekolah. Oh iya. Apa ospek itu enggak? Enggak, gua ospek biasanya nggak ngikut. Males. Artis gede mah beda, bebas. Enggak, maksud gua kayak kalau dulu tuh gua nggak terlalu suka dengan ospek kan memang dari dulu. Oh, oke. Buat gua apaan sih lu gitu. Terus dulu pernah harusnya ngikut, gua nggak bisa ngikut kebetulan memang karena gua syuting. Terus ada salah satu senior gua yang memang itu temen gua dari zaman SMA. Gue bilang, gue minta maaf banget, gue emang bener gak bisa ikut bukan karena gue gak mau. Emang sebenarnya gue gak mau, gue bilang, tapi pas banget gue juga ada kerjaan. Yaudah kita kerjain di kampus aja gitu ya, gak apa-apa kalau jadi juga lucu-lucuan, jadi lucu-lucuan doang gitu. Oh iya. Tapi gue ospek biasanya males memang. Bebas. Ini pas lo kemah itu, ada kegiatan apa yang pertama kali lo lakukan di hidup lo gitu? Kayak wah ada, oke, gue cerita. Jadi di sini itu, gue kan bukan orang Jawa. Yes, gue punya banyak temen orang Jogja. Jadi gue lumayan bisa. Lu bukan orang Jawa, nggak bisa jadi presiden. Oke, lanjut. Terus. Jadi gue mau bercanda tapi gue lagi jaga-jaga juga. Jadi gue bisa lumayan cepat pick up aksen. Kan. Oh iya, adaptif banget lo ya. Surabaya, apa itu kan berbeda tuh, Jogja, apa itu kan beda-beda kan. Tadi gue liat trailer gila lo, ini banget tuh. Nah itu susah banget. Jadi memang karena gue di film ini di Kemah Terlarang itu gue harus bisa pakai bahasa Indonesia dengan logat Jawa Jogja sehari-hari. Jogja bahasa Jawa Jogja bilangnya nguku ya kalau nggak salah, nguku sehari-hari itu bahasa sehari-harinya sama kromo inggil. Oh gila. Bahasa Jawa paling halus tuh. Iya betul. Nah, jadi gue nanti tuh juga ada adegan, tadi kan sempet gue ada kedalang, gue harus baca narasi sambil main gender. Itu gue belajar di sana. Itu jadi gue latihan main itu sambil baca narasi yang bahasanya kromo inggil. Nah, terus karena kromo inggil ini kan susah. Maksudnya kan nggak gue harus mengerti kalau untuk ngomong. Bahasa Jawa aja gue udah nggak bisa. Itu kan juga harus setiap hari tuh gue latihan untuk dapat aksen hari-harinya sama bahasa Jawa yang sehari-hari. Kromo inggil akhirnya untung banget gue syuting sama Om Landung. Om Landung terima kasih banyak. Soalnya Om Landung akhirnya aku sama Om Landung karena memang banyaknya ngomong pakai kromo inggil ini sama Om Landung. Jadi sama Om Landung setiap sebelum take kita ulang. Jadi aku lebih ngafal sama Om Landung. Jadi gue lebih ngafal cara ngomongnya apa, tapi gue kan tetap ada artinya. Tapi supaya fresh gue bacanya selalu di hari yang mau take scene itu. Supaya gue bener fresh ngerti artinya. Jadi gue tahu cara ngomong, intonasinya. Lo kalau kerja syuting gitu masih ada nervousnya nggak sih? Masih ada deg-degannya gitu apa udah? Ada dong, ada. Masa sih? Masih lah. Kalau nervous lu udah hilang, mendingan lu stop. Berarti lu nggak excited. Iya betul. Emang dibutuhkan buat bensin kan? Iya, bensin. Di stand up juga gitu sih, harus deg-degan banget. Iya, kalau enggak kayak udah bukan ini lo ya. Lu bukan passion lu gitu. Iya. Karena kan karena nervous gue pengen kasih yang terbaik gitu loh. Iya. Kenapa tuh Mas dia suka ngasih yang terbaik? Enggak bercanda. Lu ya, gue pengen nyari-nyari belum ada yang gitu nih. Ada terakhir ada yang aman.
Apa ya? Dia lagi mikirin pertanyaan, gue mau nanya kemana ya gitu. Iya ya, apa ya? Ayo nanya dong, nanti gue cari nih celahnya. Gue di sini mah diem aja. Tapi dia yang menyebabkan ulu hatinya terluka itu karena apa sih, Mas? Kan tadi minumnya kuat. Nah, terus bisa disembuhkannya dengan apa tuh? Disembuhkannya ya biasanya sih dikurangi minum-minumannya biar kotoran yang ada di dalam itu Ke detox dulu. pulih gitu. Sama bagian yang luka di ulu hatinya itu tidak tambah gede gitu. Sobek kan. Oh jadi sobek nih lu? Sobek. Pantes akhir-akhir ini gue lagi suka kayak asam lambung, kayak agak mual gitu. Itu GERD. Di ulu hati di sini sobek. Tapi itu menuju GERD apa bukan GERD atau gimana? Ya menunjukkan ada infeksi di bagian situ. Oh, gue harus cek dong abis ini. Ya, benar. Itu berarti kayak apa? Asam lambung berarti? Ya semacam itu. Semacam itu. Berarti bisa ke GERD dong? Bisa. Gue lu GERD Terima kasih, Mas. Bantu sama dia sih hilang sih. Buat nanti kita tukar nomor kali. Tapi tadi ini ke ini nggak? Iya lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Jadi kalau abis ini kalau mau di sekali lagi nggak apa-apa sih. Tapi sakit banget nih, gue kasih tahu aja. Oke. Tadi aja gue sakit banget. Nah, ntar lebih lagi pasti. Ini karena lagi begini jadi nggak ini banget. Nggak terlalu ini ya. Kalau kepala bisa sembuh? Bisa pelan-pelan. Karena udah agak lama kan nih. Iya. Karena ada bagian saraf yang kecil sehingga tuh pusing ngelihat orang tuh kayak kebayang. Bukan gangguan ke mata ya, tapi bagian sarafnya ada yang gepeng. Kayak kejepit gitu mungkin? Iyalah, kempes kecil. Jadi kalau kita mikir tuh kayak ngompak gitu. Makanya sakit kepala. Gesernya kayak gitu. Berarti nggak boleh stres ya? Mikirnya terlampau kenceng. Oh, syarafnya jadi gepeng gitu. Kalau lagi galau lumayan. Oh, ada galau emang. Adalah. Apa sih? Ya, apa sih? Kayak gue kenal aja. Galau ada galaunya. Apa sih? Bagus masuk smooth banget gitu. Siapa tahu saya dibantu. Enggak, lo nggak usah sebutin cara mulut, dalam hati aja. Ntar gue suruh dia nebak apa aja gitu. Kosong. Galau banyak lah, maksudnya gue juga kan, gue udah hidup, udah punya istri, punya anak, tanggungan gue juga. Gue masih punya orang tua, gue masih punya adik perempuan 2 yang sudah menikah, puji Tuhan. Nyokap kan juga masih gue, ibaratnya masih, gue juga ngerasa bertanggung jawab, karena gue udah gak punya bapak. Oh, oke. Jadi gue merasa bertanggung jawab juga. Jadi tos dong. Yes, keren. Jadi kayak emang mungkin selain buat gue juga selalu pengen memberi ke keluarga gue gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau gue gak cuma itu, kerjaan. Oh iya, bener sih. Itu yang ngebuat lu, apalagi lu punya bakat overthinking kan. Jadi semuanya lu pikirin. Nah itu mungkin kadang-kadang kepala gue juga gak bisa berhenti mikir karena yang dipikirin tuh banyak gitu. Tapi emang dia bisa menghentikan kebiasaan dia overthinking, Mas? Bisa. Maksudnya bukan karena medisnya ya, bukan karena yang bisa, gepeng itu, tapi bisa. Dari kebiasaan? Lebih ke doa. Oh, lo tau doa kan? Gue berdoa men, gue kalau udah, gue pasti berdoa. Iyalah, pasti berdoa. Nyala kamera. Anjing, gue beda tadi megang web kagak gue isep-isep loh dari sana. Lu nih ya, nanya lagi ke film. Sebelum, kan adegannya kesurupan massal gitu. Lu pernah sebelumnya ngeliat gak kesurupan sesungguhnya gitu? Enggak, karena biasanya mungkin di beberapa syuting sebelumnya kalau ada yang kesurupan gue ngerasa kayak gue ini jangan pura-pura jangan acting gitu. Atau caper gitu. Tapi kemarin di sana ada kesurupan beneran. Oh, lagi off cam tuh? Iya, bahkan lagi mau take ada yang kesurupan. Dan itu kesurupannya nggak cuma satu orang. Kayaknya mungkin pindah gitu mungkin ya. Gue juga kan nggak terlalu ngerti. Tapi kan gue di set, jadi gue hanya melihat satu. Lagi ada di tenda tuh, gue pergi ke tenda. Ada salah satu pemain juga bilang, Mas, asli nih, asli. Serius? Aku masuk. Kok agak enak ya orangnya gitu. Gue lumayan kayaknya bener nih gitu. Gue agak takut juga. Gue keluar aja, jadi keluar. Gue anak-anak nanya tuh, pemain-pemain nanya, kenapa kak? Nggak apa-apa, udah gue bawa bercanda aja. Jadi udah gue ketawa-tawa aja tuh. Tenda berapa meter di sana lagi. Itu pemain yang kesurupan? Iya, salah satu ekstras yang jadi penari. JR dulu tuh setannya. Terus akhirnya disembuhinnya dengan bawa ini juga ya? Setahu gue ada penjaga datang gitu ya. Sih harus ya buat itu. Ada ritual gitu lah buat jaga-jaga kan biar gimana pun.
Dari tadi tuh gue baca ini, pertanyaan lu gak ada yang di situ nih, pertanyaan lu cuma dari tadi ke Mas. Emang. ini tanyaan apa ini? Gak ada yang Sampai gak ada yang ditanya. Tadi gue gak ada arah kesini, dari tadi ditanya Mas Reza, gue liat bukan gue. Ya gini ya, si dia, lo pernah nonton dia kan dari zaman kecil dulu kan, ya. Apa sih yang ngebuat dia itu bertahan sekian lama nih di dunia entertainment? Lo berarti syuting pertama 99 apa 98 nih Sherina itu? Kalau film iya. Oh sebelumnya? Iklan. Lebih kecil lagi tuh lo? Umur 6 atau 7 tahun gitu, gue start iklan, sempat ada FTV, terus gue dipanggil casting buat potongan Sherina, udah dari situ. Lo nggak ngelapor kaset atau dieksploitasi ya? Nggak bercanda. Tapi gue hampir nggak jadi, maksud gue gini, mungkin orang selalu banyak bertanya, kalau anak kecil kan kita selalu berpikir lu dieksploitasi kali atau apa gitu. Nah lucunya memang dulu orang tua gue justru nggak ngasih. Lu yang pingin? Iya. Penasaran. Jadi ceritanya gini sebenarnya. Gue cerita dikit nih. Jadi dulu gue masih lumayan inget. Jadi gue lagi di mall, gue lagi pergi sama orang tua gue. Gue kayak main di playground kalau nggak salah. Terus ada 2 orang nyamperin gue, nanya mana papa mamanya gitu. Terus gue tunjukin, pasti papa mama gue deket sama gue dong, nggak mungkin jauh. Karena gue masih kecil. Nyamperin mereka, ternyata itu orang agensi. Ini gue juga dengar cerita dari nyokap kan. Terus udah, tapi nyokap nggak ngasih sama bokap karena menurut mereka gue masih terlalu kecil, kasihan. Belum bisa memilih juga gitu di umur segitu. Tapi katanya agensi itu tetap nelfon terus, nanya apa gitu. Keren. Mungkin udah jalannya kali ya, udah jalannya takdirnya. Terus nyokap mungkin sama bokap mungkin di momen itu mungkin berpikir, apa kita coba aja kalau ada yang kerjaan kecil aja dulu, jangan iklan yang syuting seharian. Iya. Mungkin siapa tahu bakat di situ, mungkin itu kali di otak mereka gitu. Ditanya sama gue, bang mau nggak ini coba photoshoot. Pertama tuh gue iklan pertama gue adalah ads perumahan di koran, jadi cuma foto. Ditanya mau nggak, itu apa? Gue bilang iklan, kayak jadi ditunjukin lah, dikasih tahu. Gue mungkin dari kecil emang nggak bisa diem, sama penasaran. Gue bilang mau gitu aja, mau pokoknya. Suruh nyoba pun mau. Nyoba, gue suka, gue minta mulu, nggak ada lagi gitu. Dan dulu masih kecil, setiap kali lu syuting atau apa kan ada dapat gaji nih, gaji kan ditabungin. Betul. Tapi gue boleh beli mainan dulu sedikit berapa gitu. Iya. Jadi gue ngerasa gue udah mungkin pas anak kecil kan suka berpura-pura, play pretend. Iya. Gue ngerasa bermain terus boleh beli mainan gitu, apalagi gitu. Nah sampai akhirnya gue lebih mengerti, makin mengerti acting di petualangan Sherina lah, gue jadi benar mengerti yang namanya acting dan gue jadi jatuh cinta sama film. Keren sih, keren. Gue kalau kan emang lo kecil tuh lucu banget kan tuh pas lo umur sampai sekarang. Ya sekarang kan pergaulan. Nggak, kalau emang kecil lucu gitu, kalau gue punya anak selucu juga, gue yang nawarin ke agensi, anak saya bisa kerja, paksa-paksa. Gue lakukan itu. Ini tayang mulai kapan sih? Mulai tanggal 10 Oktober 2024 di seluruh bioskop. Keren. Kira-kira apa yang lo harapkan didapatkan penonton dari nonton Kemah Terlarang Kesurupan Massal ini? Gue berharap sih film ini yang pasti menghibur dan film ini bisa viral lah gitu, bisa banyak yang nonton, banyak yang suka, dan mudah-mudahan dengan performance semua aktor yang ada di film ini termasuk Ginanti Rona direkturnya, banyak yang akhirnya bisa menikmati lah gitu. Apalagi buat para pencinta horor, aku rasa ini something yang fresh lah. Ya semua orang pasti ngomong gitu kan. Pasti. Tapi Amin. Gue beneran ngerasa ini sesuatu yang fresh, karena makanya gue juga suka banget sama skripnya, karena apalagi ini diangkat dari kejadian di Jogja tahun 2016 kan. Jadi ini something yang menurutku menarik gitu. Selama ini kan kalau lu kayak gitu kan lu hanya membaca atau lu lihat di track. Betul. Nah sekarang ada visualnya. Terus lu kan ngedirect juga gitu ya. Lu kadang suka gemes gak sih? Gue pingin diapain gitu. Enggak ya. Kalau sebagai aktor enggak. Karena lu matikan itu ya. Iya, karena gue harus lihat dari kacamata yang lain. Dari sebagai aktor. Kalau gue jadi aktor, gue harus jadi aktor. Gitu. Keren ya. Target, boleh nggak ngomongin target? Berapa penonton? Ada dari lo pribadi ya, bukan dari. Kalau buat kalau bisa sebanyak-banyak ya. Sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Banyak bonus berarti. Oh ya, amin. Biar nggak overthinking. Boleh kasih pesan ke penonton, calon-calon penonton Kemah Terlarang ini, Kesurupan Massal, apa yang lo pingin katakan ke mereka? Pokoknya jangan lupa untuk nonton nanti Kemah Terlarang
Kesurupan Massal mulai tanggal 10 Oktober 2024 di seluruh bioskop, dan tentunya pasti mudah-mudahan film ini bisa jadi suatu yang fresh lagi itu di dunia perhororan Indonesia, dan mudah-mudahan aku dan semua teman-teman yang bermain dan director kita juga dan produser dan semua yang mengerjakan ini dengan penuh hati itu kayak bisa menghibur kalian, itu aja sih. Amin amin. Dan bisa menakuti kalian. Amin amin benar. Tepuk tangan dulu dong buat Derby Romero. Mau ditutup dengan pertanyaan ke Mas Reza nggak? Apa pertanyaannya? Dari lu aja. Apa yang harus aku hindari, Mas, untuk supaya semakin lancar kehidupannya? Nah, gitu dong. Oke. Coba kita dengar. Nah, hindari. Tolong langsung like TikTok ya. Supaya sehat dan lancar semuanya. Aman. Nah, lo mampus lo ditiup banyak kotorannya berarti. Memulai hidup yang baru dengan pergaulan yang nggak seperti biasanya. Makasih udah nonton.